Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-soleha, banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa yang dialami bangsa dan negara saat dijajah oleh bangsa lain merupakan peristiwa menyedihkan yang menyebabkan kehidupan rakyat menderita dan sengsara. Rakyat berkorban dan berjuang dengan peralatan sederhana sampai titik darah penghabisan demi mengusir penjajah dari negeri Indonesia tercinta. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjuangan para pahlawan, Indonesia memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan buah dari perjuangan rakyat Indonesia. Adalah peristiwa yang menyenangkan, gegap gempita, kemenangan serta pekik takbir Allahu Akbar menggema di seantero Nusantara sebagai bukti kesyukuran atas nikmat kemerdekaan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, soleh dan soleha, hal ini merupakan gambaran dari pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran. Zaki dan Huda menghabiskan liburan untuk berkunjung ke perpustakaan daerah. Mereka ingin sekali meminjam buku sejarah mengenai penjajahan Eropa ke Indonesia. Buku yang mereka baca mengenai teks narasi sejarah. Zaki menemukan beberapa informasi yang ditanyakan oleh Huda. Ayo berilah tanda pada informasi penting yang ditemukan pada bacaan berikut. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ada berbagai macam peristiwa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Salah satu peristiwa menyenangkan adalah proklamasi kemerdekaan. Sedangkan peristiwa yang tidak menyenangkan adalah penjajahan bangsa Eropa yang berlangsung cukup lama. Pada tahun 1453, Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi Timur jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani di bawah komando Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih yang saat itu masih 21 tahun. Kepandaiannya di bidang ketentaraan, kepemimpinan, ilmu pengetahuan, matematika, serta menguasai 6 bahasa, sehingga Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pahlawan Turki maupun Islam. Ia juga diberikan julukan Sang Penakluk. Konstantinopel menjadi pusat kebudayaan Islam sejak ditaklukkan Kesultanan Turki Utsmani. Perjalanan yang tidak boleh dilupakan dari Muhammad Al-Fatih adalah sikapnya yang moderat dan lembut sebagai pemimpin, yaitu ketika memenangkan peperangan tidak semena-mena membalas dendam dan membunuh semua musuh, namun sebaliknya memberi kebebasan beragama,
dan memberi rasa aman kepada rakyat yang ditaklukkan. Hal ini yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa akan memberangus habis semua jajahan, serta memaksakan agama Katolik kepada para jajahannya. Penaklukan ini membuka kesempatan besar bagi Turki Utsmani melakukan perluasan ke wilayah daratan Eropa, sehingga muncul rasa khawatir bangsa Eropa jika suatu saat bangsa Eropa dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Jatuhnya Konstantinopel mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kerajaan-kerajaan di Eropa. Salah satu kerugiannya adalah penutupan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Komoditas utama bangsa Eropa berupa rempah-rempah. Bangsa Eropa memanfaatkan rempah-rempah untuk obat-obatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Penutupan jalur perdagangan mempersulit bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah. Kesulitan memperoleh rempah-rempah dan rasa khawatir apabila Eropa jatuh ke tangan Islam mendorongnya untuk berencana menguasai dunia, terutama Indonesia, dengan melakukan penjelajahan samudera untuk mencari rempah-rempah pada abad ke-17. Sejak zaman dahulu, Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama di Maluku. Hal itu membuat bangsa Eropa ingin membeli rempah-rempah secara langsung, sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan penjelajahan samudera. Namun, tujuan itu berubah. Melihat rempah-rempah yang melimpah dan berkualitas, bangsa Eropa ingin menguasai dan akhirnya ingin mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera dan menjajah Indonesia. Mereka ingin mencari kejayaan dan menyebarkan agama. Tujuan ini dikenal dengan semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Soleh dan soleha, dari teks tersebut, coba perhatikan apa saja faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera. Ya, yaitu yang pertama ada gold, kemudian glory, kemudian gospel, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah gold, yaitu kekayaan utama yang dicari bangsa Eropa adalah rempah-rempah. Pada abad ke-17 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk obat-obatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Kemudian selanjutnya adalah glory. Di Eropa ada suatu anggapan apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Oleh karena itu, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga adalah gospel. Selain mencari kekayaan gold dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk di daerah yang mereka kuasai. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Hal tersebut dipelopori oleh bangsa Portugis. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara cepat. Sebagai contohnya, yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Ketiga, ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah. Untuk menentukan arah, mereka dulu berpedoman pada binatang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya
Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Soleh dan soleha, selanjutnya mari kita simak kembali bacaan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada bangsa Eropa setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki? Jawabannya yaitu bangsa Eropa mengalami kerugian yang sangat besar. Salah satunya adalah kerugiannya penutupan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Pertanyaan yang kedua, siapa yang menguasai Konstantinopel? Ya benar, jawabannya adalah Muhammad Al-Fatih. Pertanyaan ketiga, siapa bangsa Barat itu? Apa faktor yang melatar belakangi mereka melakukan penjajahan? Bangsa Barat adalah bangsa Eropa. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi mereka melakukan penjajahan, yaitu adanya gold, glory, gospel, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud gold, glory, dan gospel? Gold berarti emas, atau bangsa Eropa ketika itu sedang mencari rempah-rempah yang memiliki harga yang sangat mahal setara dengan emas. Kemudian adalah glory, atau dapat diartikan sebagai kejayaan, yang mana bangsa Eropa sangat menginginkan menguasai tanah jajahan yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah gospel, atau menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi, yaitu untuk menyebarkan agama. Ananda Soleh dan Soleha, dalam teks narasi sejarah banyak informasi penting yang kita dapatkan. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang peristiwa sejarah pada masa lalu. Ciri-ciri teks narasi sejarah: yang pertama, peristiwa tersebut ditulis sesuai fakta yang terjadi pada masa lalu. 2. Disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kalian dapat mengetahui peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kalian dapat menggali isi teks dengan berbagai cara seperti berikut. 1. Menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, memberi garis bawah pada kata-kata atau kalimat yang kalian anggap penting. 3. Jika menemui kata sulit, bukalah KBBI agar kalian memahami informasi yang dimaksud. Soleh dan Soleha, Zaki mendapatkan informasi dari buku yang telah ia baca bahwasannya bangsa Eropa yang datang menjajah Indonesia silih berganti. Bangsa asing yang menjajah tersebut tergiur dengan sumber daya alam rempah-rempah yang melimpah di bumi Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Tahukah kalian bangsa Eropa mana saja yang tergiur akan kekayaan Indonesia? Kekayaan rempah-rempah Indonesia diperebutkan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kekayaan milik Indonesia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Selanjutnya, mari kita mencari tahu mengapa bangsa Eropa tertarik dan ingin sekali menguasai rempah-rempah Indonesia. Mengapa bangsa Eropa lebih memilih rempah-rempah yang berasal dari Indonesia? Dan apa tujuan lain bangsa Eropa selain mencari rempah-rempah? Menurut Huda dan Zaki, penjajahan yang cukup lama sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Simak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama adalah penjajahan Portugis. Portugis datang pada tahun 1511 di Selat Malaka, pantai utara Sumatera. Setahun kemudian,
tahun 1512, Portugis datang ke Maluku, mulanya untuk berdagang pala dan cengkih sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Selanjutnya pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan kerajaan Tidore yang dibantu Spanyol. Selanjutnya, Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Selanjutnya, persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa sehingga Spanyol meninggalkan Maluku dan akibatnya Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Selanjutnya adalah penjajahan Spanyol. Spanyol datang pada tahun 1521 di pantai Tidore, Maluku. Spanyol menyebarkan agama ke wilayah Maluku dengan strategi misioneris. Selanjutnya adalah penjajahan Belanda. Belanda datang pada tahun 1596 di pelabuhan Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Awal mula datang, Belanda ingin berdagang, namun tujuan berubah, ingin menguasai Banten sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1602, mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten, yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Kemudian J.P. Koen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah-rempah serta pelayaran kapal guna memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan rakyat Indonesia. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot karena banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Kemudian pembentukan pemerintah kolonial Belanda tahun 1808 dipimpin Herman W. Daendels. Selanjutnya adalah penjajahan Inggris. Menguasai Indonesia setelah pemerintahan Belanda menyerahkan kekuasaan pada Inggris melalui kapitulasi Tuntang, mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Ananda, Soleh dan Soleha di perjalanan pulang dari Perpusda, Zaki dan Huda melewati pedagang jamu. Di sana dijual aneka rempah-rempah, salah satunya cengkih. Cengkih yang dijual sudah mengering dan berwarna coklat. Cengkih yang sudah mengering bentuknya dan keadaan wujudnya tidak mengalami perubahan. Ayo mengenali ciri-ciri benda berdasarkan jenisnya pada tabel di bawah ini. Ananda, Soleh dan Soleha, perhatikanlah percobaan yang dilakukan Zaki dan Huda pada buku Ananda halaman 7 dan 8 untuk membuktikan sifat-sifat pada benda. Ananda, Soleh dan Soleha, tahukah kalian bahwa panas sangat mempengaruhi keadaan sebuah benda? Pernahkah kalian mengalami peristiwa tersebut? Untuk itu, bacalah teks pada halaman 8 pada buku kalian. Dari teks tersebut dapat kita ketahui pengaruh kalor atau panas, yaitu dapat mengubah suhu yang dibuktikan keadaan benda padat, cair, atau gas mengalami pemanasan lebih tinggi. Kedua, dapat mengubah wujud benda sehingga wujud benda mengalami perubahan mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Kalor panas mengalir dari suhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Kalor bukan berarti benda harus panas.
karena kalor dapat dibebaskan maupun diberikan kepada suatu benda. Sebagai contoh, benda membeku karena melepaskan kalor. Sebaliknya, benda mencair karena menerima kalor. Amatilah beberapa gambar berikut untuk mengetahui perubahan wujud dan suhu benda. Duma mengunjungi rumah pamannya di Desa Makmur Jaya yang sedang panen raya. Di sepanjang jalan didapati warga sedang menjemur cengkih. Duma mengamati cengkih yang baru dijemur dan yang sudah beberapa lama dijemur. Akan terlihat berbeda dari warna dan kandungan airnya. Bila masih baru dijemur, warna masih terlihat hijau, segar, dan basah. Bila sudah lama dijemur dan mendapat panas matahari, warna berubah coklat, menghitam, dan mulai mengering. Ini berarti cengkih yang semula basah menerima panas dari sinar matahari. Maka air yang terkandung dalam cengkih akan menguap, sehingga berangsur-angsur cengkih akan mengering. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Pada gambar tersebut terlihat ada warga desa Makmur Jaya sedang mengeringkan cengkih. Menurut kalian, kemanakah air yang terkandung dalam cengkih yang kering? Termasuk peristiwa apakah itu? Apa yang terjadi bila cengkih yang baru dipetik tidak dipanaskan atau dikeringkan? Adanya panas juga akan berpengaruh pada perubahan wujud benda. Pada sebuah benda padat, cair, maupun gas dapat melepaskan panas ataupun menerima panas seperti berikut. 1. Peristiwa membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Peristiwa ini terjadi karena benda cair mengalami pendinginan karena melepaskan kalor atau panas. Benda cair dapat membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Salah satu benda cair adalah air. Air dapat membeku jika dimasukkan freezer atau lemari pendingin. Lama-lama akan berubah menjadi es atau beku. Kedua, peristiwa mencair. Mencair atau meleleh merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Peristiwa ini terjadi karena benda padat menerima panas atau kalor dari lingkungan sekitar. Salah satu benda padat adalah lilin. Ketika lilin dinyalakan, lama-lama akan meleleh menjadi cair. Ketiga, peristiwa menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Peristiwa ini terjadi karena benda cair menerima kalor atau panas dari lingkungan sekitar. Salah satu benda cair adalah air. Saat dipanaskan, air akan mendidih lalu menghasilkan uap air. Selanjutnya, berilah tanda centang pada peristiwa berikut yang mengalami pelepasan atau penerimaan kalor. Sepulang dari rumah paman, Duma, Fatih, Zaki, Putu, dan Okto mengerjakan tugas dari Ustadz Anwar untuk menguji pengaruh suhu terhadap perubahan wujud benda. Saat menyiapkan peralatannya, mereka melantunkan lagu-lagu wajib. Lagu yang dinyanyikan bersama menambah semangat mereka beraktivitas di sekolah. Tahukah kalian, lagu wajib adalah lagu yang berisi perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan yang mengandung unsur patriotik, semangat perjuangan, dan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja lagu wajib yang pernah kalian nyanyikan bersama teman? Bagaimana perasaan kalian saat menyanyikan? Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib berikut bersama. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Lagu wajib adalah lagu yang menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan. Berikut adalah ciri-ciri lagu wajib.
1. Lirik lagu menggambarkan semangat cinta tanah air, kepahlawanan, serta rela berkorban. Kedua, menggunakan irama yang penuh semangat dan berupa himne. 3. Lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung. Lagu wajib menggunakan tangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis memiliki 7 nada, dimulai dari nada dasar hingga nada oktav dengan jarak yang telah ditentukan. Baru saja Fatih, Duma, Okto, Putu, dan teman-teman yang lain mengikuti upacara bendera dan menyanyikan lagu wajib. Timbul semangat kecintaan dan nasionalisme mereka terhadap negeri yang gemah ripah loh jinawi. Negeri yang kaya akan sumber daya alam dan budaya ini. Mereka kemudian bertanya kepada Pak Guru beberapa informasi tentang belum mereka pahami tentang kegiatan yang dilakukan penjajah di bumi Indonesia. Ananda, Soleh dan Soleha, bacalah bacaan peristiwa kolonialisme Belanda dan Inggris berikut. Soleh Soleha, tahukah kalian bahwa informasi penting dapat kita dapatkan pada teks narasi sejarah dengan membaca intensif, kemudian mencari informasi pentingnya dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya memudahkan kita menemukan informasi penting pada teks. Informasi yang dapat dikelompokkan menggunakan kata tanya adik Simba seperti di bawah. 1. Apa? Untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa dalam teks. 2. Di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. 3. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. 4. Siapa? Untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa di teks. 5. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. 6. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadi peristiwa dalam teks. Dari penjelasan di atas, kita dapat menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah dengan menggunakan kata tanya. Dengan kata tanya tersebut akan mengerucut pada jawaban pada teks yang berupa informasi. Ananda, Soleh dan Soleha, pada bagian akhir simaklah bacaan berikut. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sofwan bin Umayyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah kepada orang yang sangat membencinya, yaitu Sofwan bin Umayyah, pemimpin kaum musyrikin pada perang Uhud. Sofwan bin Umayyah sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ayahnya Umayyah bin Khalaf tewas dibunuh Bilal bin Rabah pada perang Badar. Umayyah bin Khalaf adalah tuannya Bilal bin Rabah. Hadiah yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa 100 ekor unta, kemudian mendatangi dengan seret 100 ekor unta lagi, dan memberi lagi 100 ekor unta. Karena kedermawanan dan rasa cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kepada orang-orang yang membencinya, membuat Sofwan bin Umayyah berubah mencintai Rasulullah. Dalam hadis diriwayatkan, demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepadaku apa yang ia berikan, padahal ia adalah orang yang paling aku benci. Namun, Nabi terus memberikan kepadaku hingga akhirnya ia adalah orang yang paling aku cintai. Hadis riwayat Muslim. Kita bisa mencontoh akhlak baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau telah dibenci, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas membenci, justru berbalik menunjukkan sifat kasih sayang dan lapang dada. Yuk mencontoh akhlak Nabi teladan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda, Soleh dan Soleha, demikianlah
pembelajaran kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kita untuk memahami pelajaran. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.